Selamat datang Sobat Horor sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam perlindungan yang maha kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas misteri Headless Horseman atau penunggang kuda tanpa kepala. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai kisahnya. The Headless Horseman adalah sosok tanpa kepala yang menurut legenda sering berkeliaran dengan menunggang kuda. Asal-usul cerita legenda ini berasal dari abad pertengahan dalam sejarah Eropa sekitar 500 Masehi hingga 1500 Masehi. Dan cerita ini telah dikenal oleh banyak khalayak warga di beberapa negara di benua Eropa. Di antaranya dari Irlandia yang dikenal dengan legenda Dullahan, kemudian dari Skotlandia yang dikenal sebagai legenda Ewan of the Little Heath, dan dari Amerika yang dikenal dengan legenda The Legend of Sleepy Hollow, dan kemudian dari negara Jerman yang dikenal sebagai legenda Der Kopf Closer Reiter, dan yang terakhir dari negara Inggris yang dikenal dengan legenda The Headless Horseman of Devon. Meskipun banyak versi cerita legenda penunggang kuda tanpa kepala di berbagai negara Eropa ini, awal mula kisah ini dimulai dari negara Irlandia. Dikisahkan bahwa Dullahan ini dapat berubah menjadi seorang pria atau wanita yang berkelana dengan kuda tanpa kepala. Biasanya Dullahan membawa kepala mereka saat berkelana. Kepalanya bisa saja melayang di dekat tubuhnya, atau diselipkan di tubuh mereka, atau bahkan berada di dalam saku pelana kuda. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa kuda mereka juga tidak memiliki kepala. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa kepala Dullahan dapat digambarkan memiliki tekstur dan warna seperti keju yang berjamur atau adonan yang sudah basi. Ia memiliki seringai senyum yang menyeramkan yang membentang dari ujung telinga kanan hingga ujung telinga kiri. Dullahan juga digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang memakai jubah hitam sambil mengendarai kuda yang tak berkepala. Meskipun memiliki kepala, mata kuda Dullahan ini berwarna merah terang dan menyeramkan. Selain membawa kepalanya, Dullahan juga membawa cambuk yang terbuat dari tulang belakang manusia. Tak hanya itu, menariknya lagi, di beberapa wilayah di Irlandia, Dullahan digambarkan bukan sebagai penunggang kuda tanpa kepala, melainkan sebagai kusir tanpa kepala yang mengendarai kereta hitam, yang dikenal juga sebagai Koistebodar. Kereta ini berjalan dengan ditarik oleh kuda tanpa kepala yang bergerak begitu cepat dan tanpa bersuara, sehingga seringkali korbannya tidak menyadari akan kedatangan Dullahan. Kereta Dullahan memiliki roda yang terbuat dari tulang paha manusia, dan gerbongnya disinari oleh dua tengkorak yang menggantung. Gerobak tersebut juga dihiasi oleh benda-benda pemakaman seperti lilin, tengkorak, serta dilapisi kulit manusia yang sudah dikeringkan. Rombongan kereta kuda Dullahan ini biasanya kerap muncul bersama Banshee, makhluk mitologi yang juga sebagai pertanda kematian. Namun berbeda dengan Dullahan, Banshee hanya memperingatkan kematian kepada keluarga yang terikat pada mereka. Legenda menyatakan bahwa Headless Horseman ini dapat muncul secara tiba-tiba, terutama pada malam hari ketika kabut tebal meliputi tanah.
Sosok ini juga dikenal memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya, sehingga membuatnya sangat sulit untuk diidentifikasi atau dikejar. Dulahan merupakan pertanda kematian seseorang yang berasal dari mitologi bangsa Keltik. Dulahan diwarnai dengan beragam mitos, salah satunya mengisahkan bahwa makhluk ini merupakan jelmaan dari salah satu dewa kesuburan atau dewa panen Keltik yang bernama Kromdap. Dewa tersebut dipuja habis-habisan oleh raja-raja kuno, terutama oleh Tigermas, yang merupakan salah seorang raja terkenal di Irlandia. Setiap tahunnya Tigermas mengorbankan nyawa-nyawa manusia untuk menyenangkan Kromdap. Namun dalam beberapa versi cerita yang lain menyatakan alasan mengapa pemenggalan kepala ini dilakukan adalah karena pada abad keempat Masehi, bangsa Kel biasa memenggal kepala musuh mereka sebagai bentuk dehumanisasi atau penghilangan harkat manusia. Jadi ketika jiwa atau kepala seseorang dihilangkan, maka rohnya pun akan hancur. Pemenggalan kepala ini adalah praktik yang lumrah terjadi di dalam pertempuran atau sebagai hukuman pada abad pertengahan Irlandia. Tapi tradisi pengorbanan manusia ini telah dihapus pada abad ke-6 setelah Masehi, ketika agama Kristen masuk ke Irlandia, di mana kepercayaan para Kristiani akhirnya menghapus kebiasaan kurban manusia yang dianggap sangat tidak berperi kemanusiaan. Meski tradisinya dilupakan, namun tidak demikian dengan teror mengerikan Kromdap yang terus mendatangi manusia untuk mengambil nyawa mereka. Kromdap berkeliaran memanggil nama orang-orang yang ditakdirkan untuk mati sambil membawa kepalanya. Konon Dulahan sangat senang berkeliaran di tengah kegiatan festival atau perayaan, khususnya pada perayaan penghormatan Kromdap selaku dewa kesuburan. Festival tersebut yang dirayakan oleh rakyat Irlandia umumnya diadakan pada akhir bulan Agustus atau awal September. Setelah menemukan targetnya, maka Dulahan akan bergerak setelah festival berakhir, tepat ketika si target sendirian. Versi lain menyebutkan bahwa jika Dulahan berhenti di depan seorang manusia yang masih hidup, maka orang tersebut akan menjadi target selanjutnya dan akan segera meninggal. Hal lain yang membuat Dulahan menjadi malaikat kematian yang sangat disegani adalah karena sifatnya yang sangat individualis. Ia sangat tidak suka apabila diketahui atau dipergoki ketika melancarkan aksinya. Dan siapapun yang secara sengaja maupun tidak sengaja melihat sosoknya, maka orang itu akan disiram oleh darah. Dan jika terkena darah tersebut, kemungkinan besar orang tersebut adalah target Dulahan selanjutnya. Namun selain menyiramkan darah, Dulahan akan mencambuk mata orang yang melihatnya sampai buta. Dulahan lebih sering mengincar korban-korban mereka yang berasal dari pedesaan seperti peternak atau petani yang melintas di hutan pada malam hari. Dan pastinya korban-korban tersebut selalu sendirian. Beberapa kesaksian dari korban yang selamat dari kejaran Dulahan mengatakan bahwa kadang-kadang mereka mendengar suara-suara seperti suara kereta kuda yang semakin mendekat. Beberapa lainnya yang berani menyaksikan penampakan ini mengaku merasa seperti terhipnotis dan takut akan kematian. Sedangkan korban Headless Horseman yang tidak terselamatkan lalu hilang tanpa jejak.
Kelebihan lainnya dari sosok pencabut nyawa ini adalah kemampuannya dalam menerobos hambatan apapun yang mencoba menghalangi aksinya. Entah itu gerbang besi dengan kunci-kunci baja sampai persembunyian paling terselubung sekalipun. Jadi percuma saja kalau bersembunyi dan mempertahankan diri jika dulahan si penunggang kuda tanpa kepala ini sudah mengincar nyawa kita lebih awal. Di antara segala kengerian mengenai kekuatan dulahan, sang pencabut nyawa ternyata mempunyai satu kelemahan. Dulahan tidak suka dengan emas murni. Bahkan satu koin emas kecil mampu membuat sosok ini tak dapat mendekat. Terdapat spekulasi yang menyatakan bahwa hal tersebut diyakini karena dulahan memiliki salah satu kekuatan yang tidak rasional atau bertentangan terhadap logam mulia ini. Oleh karena itu, dalam festival perayaan Kromdap, biasanya orang-orang Irlandia yang merayakan selalu mengantongi minimal satu koin emas supaya terhindar dari ancaman dulahan. Kisah tentang penunggang kuda tanpa kepala ini cukup populer di kalangan bangsa Eropa. Sejarah Headless Horseman tercatat dalam mitologi banyak suku dari berbagai negara dengan versi-versi cerita yang bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Salah satu karya cerita pendek horor yang terinspirasi dari kisah dulahan ini yakni The Legend of Sleepy Hollow yang ditulis oleh Washington Irving pada tahun 1820 di Amerika. Irving yang lahir dari keturunan imigran Inggris dan Skotlandia serta pengasuhnya yang berasal dari Skotlandia membuatnya lebih banyak mengetahui tentang kisah dulahan. Selain itu, ia juga telah menjelajah seluruh Eropa dan berteman dengan Sir Walter Scott yang merupakan orang Skotlandia, sehingga kemungkinan bahwa budaya Keltik berpengaruh besar terhadap hasil pemikiran Irving. Dalam cerita The Legend of Sleepy Hollow, dikisahkan bahwa seorang guru sekolah Ichabod Crane menghilang secara misterius setelah dikejar oleh sosok penunggang kuda tanpa kepala. Seorang penunggang kuda misterius yang dikatakan sebagai hantu seorang tentara Hessian yang berperang untuk Inggris selama Perang Revolusi Amerika. Ia terbunuh dalam pertempuran ketika sebuah peluru meriam terjatuh tepat di bagian kepalanya. Hal tersebut membuat si prajurit kehilangan nyawanya pada tahun 1776 di pertempuran White Plains dan membuat ia juga kehilangan kepalanya. Mereka menguburkan jenazah si penunggang kuda di kuburan gereja Belanda kuno di luar desa kecil jajahan Belanda bernama Sleepy Hollow. Hal tersebut membuat si Headless Horseman sering kali diidentifikasi sebagai roh yang menuntut keadilan atau entitas yang membalas dendam. Menurut cerita dari masyarakat, Sleepy Hollow, hantu penunggang kuda, muncul dari makamnya di malam hari dan berkendara melintasi hutan untuk mencari kepalanya sendiri. Atau, jika ia tidak menemukannya, maka si penunggang kuda tak berkepala akan mencari kepala baru yang akan menggantikan kepalanya yang hilang. Kemasyhuran cerita ini bertahan hingga sekarang, lebih dari 200 tahun setelah pertama kali diterbitkan. Selain itu, terdapat pula beberapa spekulasi dan konspirasi di balik cerita seramnya. Beberapa sejarawan bahkan mengkaitkan keberadaannya dengan periode kolonial di Amerika Utara. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa Headless Horseman adalah penjaga wilayah terlarang, sementara yang lain percaya bahwa dia adalah manifestasi dari dendam yang terpendam.
Beberapa legenda menyebutkan bahwa dia adalah sosok yang dihukum karena dosa-dosa di masa lalu. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah penjaga yang menjaga batas-batas dunia roh dengan dunia manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini hanya sekedar mitos atau memang berdasarkan kisah nyata? Silahkan komen di kolom komentar. Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap sekitarmu. Siapa tahu kamu menjadi incarannya. Oke, baiklah sobat horor, itu tadi merupakan kisah dari penunggang kuda tanpa kepala. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten horor lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.